Baik, saya akan jelaskan definisi dan notasi dari fungsi. Yang pertama, definisi. Apa sih fungsi itu? Fungsi adalah suatu relasi khusus yang memetakan setiap elemen dari satu himpunan yang disebut daerah asal domain ke elemen dalam himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Dengan kata lain, fungsinya menghubungkan elemen masukan input dengan elemen keluaran output berdasarkan aturan tertentu. Yang kedua adalah notasi. Notasi fungsi biasanya menggunakan huruf kecil seperti F, G, H diikuti dengan argumen dalam tanda kurung. Misalnya, jika kita memiliki fungsi F yang menandai elemen dari domain A ke domain B, maka notasinya dapat ditulis sebagai contoh soal F X sama dengan sebuah X ditambah B di mana ada badan konstanta. Dalam hal ini, Fx contoh soal Fx menunjukkan nilai fungsi untuk input X. Nah, untuk contoh notasi sendiri yaitu jika contoh soal Fx sama dengan 2 lembar ditambah 3, maka untuk X sama dengan 1, nilai fungsinya adalah F1 sama dengan 2, 1 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya, apa itu sih domain, kodomain, dan range? Domain adalah daerah asal atau semua anggota himpunan pertama pada suatu fungsi. Dan di contoh diagram panah tersebut, himpunan pertamanya yaitu himpunan A yang A, B, C, dan D. Selanjutnya yaitu kodomain. Kodomain adalah daerah kawan, yaitu semua anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Himpunan keduanya yaitu pada himpunan B yang berarti 1, 2, 3, dan 4. Range atau daerah hasil yaitu semua anggota himpunan pada kedua yang memiliki pasangan di himpunan pertama pada suatu fungsi, yaitu pada diagram 1, 2, dan 3. Contohnya, perhatikan diagram panah fungsi berikut. Himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B, A, B, C, D, dan E. Tentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi tersebut. Jawabannya yang A, domain atau daerah asal 1, 2, dan 3. Kodomain atau daerah kawan A, B, C, dan E. Sedangkan range atau daerah hasil B, C, dan E. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi, di mana sifat-sifat fungsi dibagi menjadi 3, yang pertama ada fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, yang ketiga fungsi bijektif. Fungsi ini dibedakan dari berikut, yaitu yang pertama fungsi injektif. Setiap anggota kodomain dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain, yang dimana diilustrasikan pada gambar berikut. Anggota B pasti dipasangkan dengan anggota A meskipun salah satu anggota tidak memiliki pasangan. Yang kedua yaitu fungsi surjektif. Setiap anggota kodomain adalah pasangan anggota domain, yang dimana diilustrasikan pada gambar berikut. Anggota B pasti dipasangkan dengan anggota A meskipun salah satu anggota B memiliki 2 pasangan. Yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif yaitu setiap anggota kodomain adalah pasangan domain yang dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain, yang dimana diilustrasikan di gambar berikut. Anggota B pasti dipasangkan dengan anggota A tepat satu kali dengan anggota A. Berikutnya adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi melibatkan 2 fungsi, biasanya dinyatakan sebagai F dan G. Notasi untuk fungsi komposisi adalah yang dibaca sebagai fungsi F komposisi G. Ini berarti bahwa output dari fungsi G akan menjadi input untuk fungsi F, sehingga dapat dituliskan sebagai fungsi F komposisi G. Sebaliknya, jika membalik urutan fungsi, kita mendapatkan fungsi G komposisi F. Agar 2 fungsi dapat dikomposisikan, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu irisan antar daerah hasil dari fungsi pertama dan hasil dari fungsi kedua tidak boleh kosong. Di sini saya menjelaskan tentang fungsi linear, eksponensial, dan logaritmik. Nah, yang pertama ada fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik garis lurus dalam konteks sistematis. Fungsi ini memiliki variabel dengan pangkat tertinggi sama dengan 1. Persamaan umum dari fungsi linear dapat dituliskan sebagai Y sama dengan AX plus B. Nah, yang kedua ada fungsi eksponensial, adalah fungsi sistematis yang memiliki bentuk umum fx plus a pangkat x, di mana a adalah bilangan positif yang disebut basis dan x adalah variabel yang menjadi eksponen. Nah, yang ketiga ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik adalah fungsi yang mengandung logaritma, merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Dalam bentuk matematis,
fungsi eksponensial yang dinyatakan sebagai fx sama dengan a pangkat x, maka fungsi logaritmik dapat dituliskan sebagai fx sama dengan log a x. Ini berarti bahwa logaritma dari x adalah eksponen yang harus ditingkatkan pada a untuk mendapatkan x. Dengan kata lain, jika y sama dengan log ax, maka x sama dengan a pangkat y. Selanjutnya yaitu dengan saya langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu cari titik potong dengan sumbu x, maka y sama dengan 0. Yang kedua, cari titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Bersama sumbu simetri, rumusnya yaitu x sama dengan min b per 2a. Yang kedua, koordinat titik puncak atau titik balik yang rumusnya yaitu kurung min b per 2a min b per aa, a kecil a besar. Yang keempat yaitu tentukan beberapa titik bantu lainnya atau seperlunya. Yang lima, letakkan titik yang sudah diperoleh dalam bidang koordinat Kartesius dan menarik garis mulus yang melalui titik tersebut. Berikut contoh grafik fungsi kuadrat yang diambil y sama dengan x pangkat 2 kurangi 4x kurangi 5, a sama dengan 1, b sama dengan min 4, c sama dengan min 5. Yang jawaban yang pertama, titik potong dengan sumbu x maka y sama dengan 0 dengan cara x pangkat 2 kurangi 4x kurangi 5 sama dengan 0 dikurungkan menjadi x plus 1 dengan x min 5 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau x sama dengan 5, jadi titik potong sumbu x adalah titik min 1,0 dan 5,0. Yang kedua yaitu titik potong dengan sumbu y, maka x sama dengan 0. Y sama dengan 0 pangkat 2 kurangi 4 kali 0 kurangi 5y sama dengan min 5. Jadi titik potong sumbu y adalah titik 0, min 5. Yang ketiga yaitu sumbu simetrik dengan rumus x sama dengan min d per 2a sama dengan min kurung min 4 per 2 kali 1 sama dengan 4 per 2 dengan hasil 2. Koordinat titik balik dengan rumus min b per 2a min d per 4a sebagai berikut. Jadi sumbu simetrinya x per x sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya 2,-9. Yang keempat yaitu menentukan beberapa titik bantu. Misal untuk x sama dengan 1, subnya ke y sama dengan x pangkat 2 kurangi 4x kurangi 5, maka y sama dengan 1 pangkat 2 kurangi 4 kali 1 min 5, y sama dengan min 8. Jadi titik bantunya yaitu 1,-8. Untuk lebih jelas gambarnya, lihat video berikut ini.